Jumpa lagi sama Acil. Acil Counter Star Pulsa. Ya. Iya. Pak, direkam nih Pak, nggak apa-apa ya. Iya. Iya Pak. Kita lagi ngobrolin ini Pak ya tadi mengenai banyaknya grup-grup kita tiba-tiba dimasukin grup gitu. Untuk grup itu kayak menyarankan kita investasi kayak kerja gitu. Saya sarankan sih kalau untuk teman-teman, kalau nomor kita tiba-tiba dimasukkan ke grup dan kita nggak kenal, alangkah baiknya langsung keluar dan blokir aja Gitu. untuk keamanan. Karena banyak juga kejadian ketika kita masuk grup itu nomor kita didetect ya kan, mungkin dia punya semacam aplikasi untuk melihat sosial media apa saja yang kita pakai, iya kayak Facebook atau apa ya kan. Kalau saya sarankan sih untuk bersosial media kita harus berhati-hati saat-saat ini, karena banyak sekali kejadian-kejadian ya kayak modus penipuan gitu. Kita hati-hati aja ya, pokoknya hati-hati dah, namanya juga Apalagi digital. mengatasnamakan sedikit-sedikit soal keagamaan. Iya, keagamaan, investasi, terus lowongan pekerjaan ya kan, macem-macem dia modusnya. Hati-hati kalau di sosial media. Alangkah baiknya jika kita akan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan finansial, dengan pekerjaan, alangkah baiknya kita bertemu langsung. Bertemu langsung. Terus WhatsApp juga, sekarang kan juga marak juga kayak pengambil alihan nomor kita di WhatsApp Pak. Banyak ya, Tanpa sepengetahuan kita, iya. tiba-tiba ada nomor muncul yang sekiranya ya kita nggak kenal sama sekali. Iya, hati-hati dah pokoknya untuk saat ini. Terus mengenai pengambil alihan nomor WhatsApp kita juga harus hati-hati juga. Untuk teman-teman, alangkah baiknya pasang verifikasi 2 langkah. Iya, pasang verifikasi 2 langkah, itu keamanan untuk nomor kita. Ini sih obrolan konten aja, saya tidak menyinggung kita yang lain ya kan, kita untuk jaga-jaga aja. Kalau konten kan pasti Ya menjalankan. buat memotivasi yang lain juga, Iya, kan untuk banyak tahu. juga korban media sosial. Iya. Kan? Ya dengan iming-iming ibaratnya yang menjanjikan. Iya. Kadang-kadang yang jelas aja nggak jelas ya, Mm-mm. tambah lagi nggak jelas. Hati-hati pokoknya kalau di media sosial. 16 bos. Ya, ini Pak, banyak juga sekarang di handphone itu muncul iklan Pak. Iya. Kalau dia suka tiba-tiba ngedownload aplikasi, Turun ya. ngedownload aplikasi, iya makasih Iya, Mas. bener. Ya, ngedownload aplikasi itu di handphonenya suka muncul tek iklan terus, dan rata-rata orang bingung karena handphonenya dijadiin media iklan. Iya betul. Tapi kalau kejadian kayak gitu, bawa aja ke counter yang mengerti ya, Paham. Ya. paham. Soalnya itu bagian dari file yang menyusup ke handphone kita, itu bisa diperbaiki. Apa Pak? Apalagi yang mesti mereka teman-teman tahu? Ya, salah satunya itu. Terus kadang juga banyak yang menurut saya, karena kan sekarang itu lagi viral-viralnya sedikit-sedikit dinaikin ke media sosial ya. Iya. Ya TikTok, Facebook, heeh. terus Instagram, Iya. dan lain-lainnya gitu. Itu ya alangkah baiknya kadang-kadang kan ada permasalahan yang orang cuma katanya mendengar gitu ya.
bukan berarti dalam artian dia tahu percis. Oh iya, ngerti aku. Jadi dikit-dikit ada Iya. berita masuk, kita Masuk. posting ulang, ya kan? Itu harus hati-hati, Pak. Betul. Kalau menurut aku takutnya sumber beritanya itu tidak jelas ya, Bener. dan itu nanti bisa jadi suatu masalah buat kita yang Yang bahkan ikut-ikut ya. ya ikut-ikutan memposting yang tidak jelas. Itu kita harus hati-hati juga supaya disaring lagi, dipikirkan lagi ketika kita akan memposting. Itu aja. Itu soalnya ada peraturannya juga, ada undang-undangnya juga semuanya, karena jejak digital itu susah banget dihapus. Kita harus berhati-hati juga supaya ketika kita memposting itu kita harus dipikirkan sekali, dua kali, tiga kali. Jempol kita dijaga. Ya, kadang-kadang suka iseng gitu ya. Buat jaga-jaga kita aja. Sekarang kan orang, mohon maaf gitu ya, terlepas dari apa yang kita sampaikan yang sifatnya baik itu Iya. kadang-kadang responnya lambat. Tapi yang kurang baik dalam artian yang boleh dikatakan saat ada berita-berita yang agak sedikit agak miring-miring gitu, Iya, itu langsung respon Ya. cepat banget. Iya itu. Terbalik. Ah. Jadi menurut saya itu banyak orang yang mencari kesalahan-kesalahan orang, ya sementara dia nggak melihat kebenarannya. Iya, benar. Jadi harus disaring lagi. Disaring lagi supaya kita lebih berhati-hati. Dan hati-hati juga kalau tiba-tiba kita di WhatsApp sama nomor yang tidak dikenal tapi fotonya foto teman kita. Iya. Dia biasanya capture di Facebook atau di media sosial kita. Saya pernah sekali fotonya teman aku, dia mau pinjam uang, Pak. Tapi nomornya kok nggak terdaftar di handphoneku, tapi DP-nya DP dia. Gambarnya dia lagi di rumah sakit, dia mau pinjam duit. Terus aku telepon ke nomor yang aslinya, ternyata dia lagi jualan nasi goreng. Aduh, iya Makanya itu. buat Mas Tin itu juga pernah teman saya kejadian seperti itu. Nah, buat menghindari itu terjadi, dia kontak melalui video call Iya, buat mastiin. video call lebih baik ya. Ya, buat mastiin bener nggak nih? Iya, Gitu. video call. Sampai kadang-kadang ya itu salah satu triknya kita, jangan Iya. sampai kita juga gampang percaya. Terus ada lagi nih Pak, yang mohon maaf ya, kalau laki-laki tiba-tiba ada cewek telepon, terus bicara tentang rayuan-rayuan, terus dia nanti mohon maaf ya, dia sedikit buka ini vulgar lah, ya kan, vulgar. Kita kan ada di layar dia tuh. Ya kayak jadi kesannya kita kayak video call sama wanita yang mesum seperti itu. Mohon maaf nih, bukan wanita. Kalau korbannya laki-laki, kalau korbannya laki-laki biasanya ininya perempuan, tapi kalau lagi perempuan biasanya laki-laki. Oh, dibalik. Iya, biasanya dia tiba-tiba tuh ada video call masuk nih Pak. Ya. Ada video call masuk, tuh cewek buka baju gitu, kayak video call Ya. seks Seolah-olah ya. sebenarnya. Ya kayak video call seks, seolah-olah begitu sebenarnya, sama si penjahat itu direkam, habis direkam langsung habis selesai dikirimin tuh ke WhatsApp-nya si korban, Pak ini mau tak sebarluaskan atau mau Itu bagi nomor-nomor asing lah Mas. iya, hati-hati. Jadi kita video callan kalau tiba-tiba kita dirayu ketemu ada cewek tiba-tiba gitu. Kalau cewek tiba-tiba ada cowok tuh dulu begitu, ya kan, ngerti dah begitu sih, nggak perlu jelaskan yang begitu begini.
Iya. saja lah gitu ya. Iya, sama dia direkam. Kayak jadi di situ seolah-olah kayak kita nonton ini yang Iya. melanggar norma agama. Iya. Ya, itu dijadikan sebagai alat pemerasan. Iya. Karena memang niatnya juga udah nggak benar kan. Niatnya udah nggak benar, jadi tapi takutnya orang tergoda, Pak. Iya, bisa jadi. Pasti tergoda. Bisa juga bisa Ya. jadi dia pakai aplikasi kan sekarang bisa merubah wajah tuh. Iya. Bisa jadi Heeh. jenis kelaminnya lelaki pakai aplikasi itu Hmm. seolah-olah perempuan. Iya, benar. Ini sih obrolan kita aja Iya. lah, namanya di counter ya kan. Boleh kita ngobrol-ngobrol, lagi pula kan kemungkinan itu kan bisa terjadi. iya, kemungkinan Ya, bisa kalau terjadi. memang kita nggak pernah Mm-mm. bahas, ya artinya minimal kalau semuanya ada hal-hal yang hampir menyerupai kan, oh ini nggak benar kan gitu. Iya, Bisa benar. kita cegah. Bisa cegah itu. Jadi emang untuk WhatsApp yang pertama, Iya. pasang verifikasi 2 langkah kunci keamanan ya Pak ya. Terus mengenai tiba-tiba kita dimasukkan ke grup, ya ke grup salah satu investasi atau yang lain tuh hati-hati. Terus mengenai link yang tersebar yang Iya. mengambil alih Betul. WhatsApp kita, Ya, kita hati-hati. harus buka link ini. Hmm. Terus akun Gmail, password, kode OTP itu kadang-kadang kalau kita verifikasi perbankan itu muncul kode OTP itu, kalau kita nggak pernah meminta, jangan pernah kita melakukan. Jadi kode OTP semuanya kita harus hati-hati. Kalau masih kurang jelas ya nanti boleh tanya-tanya sama kita ya. Itu aja, ini cuman obrolan biasa saja, tidak menyinggung siapapun, namanya juga di counter ya. Betul. Iya, Sambil Ah. sambil ngisi pulsa ini paket. Isi paket, iya. Oke, sampai jumpa lagi. Iya.